Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu kelas 7? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, kali ini ibu akan melanjutkan pembahasan materi di pertemuan minggu kemarin. Hari ini ibu akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, sidang pertama PPKI digelar pada 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kan tanggal 17. Lalu PPKI mengadakan sidang pertamanya itu tanggal 18 Agustus. Dalam sidang tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, yaitu yang pertama, mengesahkan rancangan undang-undang sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan terdiri dari beberapa bagian. Jadi yang disahkan itu ada bagian-bagiannya, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, kalau pembukaan berisi diambil dari naskah Piagam Jakarta setelah ada perubahan pada dasar negara Indonesia, yaitu yang sila pertama. Awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian batang tubuh berisi mengambil dari rancangan undang-undang yang telah disusun oleh BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Dan pada batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian di penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Hasil sidang PPKI, ada 3 sidang. Nah, yang sidang pertama hasilnya mengesahkan undang-undang yang disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, menetapkan untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian dalam sidang kedua menghasilkan yang pertama, wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernur. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Dan kemudian yang keempat, membentuk komite nasional di setiap provinsi. Dalam sidang ketiga, menghasilkan dibentuknya komite nasional. Kalau tadi kan masih sementara ya pembentukannya. Nah, ini yang dalam sidang ketiga sudah dibentuk komite nasionalnya. Kemudian yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan dibentuknya Tentara Kebangsaan.
Nah, sebelum ini hanya mengusulkan baru dibentuknya pada sidang ke-3. Beberapa perubahan yang terjadi pada rancangan undang-undang. Nah, di sini hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar. Kemudian kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan menambah rancangan undang-undang, tambahan itu berupa bab 16 pasal 37 tentang perubahan undang-undang. Aturan peralihan pasalnya 1-4, aturan tambahan ayat 1 dan 2. Nah, ini hasil akhir dari penetapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yaitu tentang muatan atau isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Strukken, Undang-Undang Dasar sebagai suatu konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang memuat yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Kemudian yang kedua, tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Muatan materi undang-undang hasil amandemen dan pengesahan terdiri dari yang pertama 21 bab, 37 pasal, 3 pasal peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia ada 4. Periode 18 Agustus sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Proklamasi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang RIS. Kemudian periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Kemudian yang terakhir periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, arti pentingnya adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur penyelenggaraan negara dan tugas serta wewenang badan-badan yang ada dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Nah, di sini ada tugas untuk kelas 7 mengerjakan uji kompetensi 1 halaman 96 PG 1-10 dan esai bagian C saja 1-5. Langsung dikerjakan di buku PPKN-nya. Nah, kalau nggak muat, yang esainya boleh di buku tulis atau kertas selembar. Baik, terima kasih. Itu saja materi Ibu untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.